Hai fan Real Madrid Indonesia. Kali ini Real Madrid TV akan mengadakan giveaway jersey di setiap hari Sabtu. Untuk lebih jelasnya, cek di deskripsi box. Erling Haaland tolak pinangan Manchester City, bakal pindah ke Real Madrid? Buyar sudah asa Manchester City untuk merekrut Erling Haaland. Bomber Borussia Dortmund itu dilaporkan menolak pinangan sang juara bertahan IPL baru-baru ini. Manchester City sudah mengkonfirmasi akan mencari striker baru di musim panas nanti. Mereka butuh juru gedor baru untuk mengisi slot kosong yang ditinggalkan Sergio Aguero. Nama Erling Haaland menjadi buruan utama Manchester City di musim panas nanti. Mereka ingin memboyong bomber Borussia Dortmund itu ke Etihad Stadium. AS melaporkan bahwa City sudah mengajukan tawaran untuk memboyong sang striker, namun tawaran itu ditolak sang pemain. Laporan itu mengklaim bahwa Manchester City sudah mengajukan tawaran kepada sang striker baru-baru ini. Mereka berani memberikan garansi jam bermain bagi Haaland. Mereka juga siap memberikannya gaji yang sangat tinggi. Namun, tawaran dari City itu ditolak Haaland. Ia dikabarkan tidak tertarik untuk pindah ke mantan klub ayahnya itu. Laporan itu mengklaim bahwa Haaland memang sudah menentukan kemana ia akan pindah musim depan. Ia dilaporkan akan pindah ke Spanyol. Sang striker sudah lama terpikat dengan La Liga, sehingga ia meminta sang agen untuk mengurus kepindahannya ke Spanyol. Real Madrid menjadi klub terdepan untuk mendatangkan Haaland setelah Barcelona mundur karena tidak sanggup membayar gajinya yang selangit. Klub manapun yang akan mendatangkan Haaland di musim panas nanti harus siap mengeluarkan dana dalam jumlah besar. Sang striker dilaporkan punya klausul rilis senilai 75 juta euro yang harus disetor ke Dortmund di musim panas nanti. Federico Valverde jadi winger. Apa yang ada di benak Real Madrid? Real Madrid membuat kejutan dengan formasi 4-3-3 yang diusung untuk menghadapi Chelsea dalam laga leg pertama perempat final Liga Champions. Pada posisi winger terdapat Federico Valverde yang sejatinya seorang gelandang. Posisi itu sendiri biasanya diisi oleh penyerang lain yakni Marco Asensio. Namun Carlo Ancelotti memilih bertaruh dengan menempatkan Valverde di sana. Untungnya mereka berhasil keluar sebagai pemenang. Pertandingan yang berlangsung di Stamford Bridge tersebut Kamis 7 April 2022 dimenangkan Real Madrid dengan skor 3-1. Klub berjuluk Los Merengues itu unggul 2 gol lebih dulu berkat aksi sang bintang Karim Benzema. Ancelotti menjelaskan tujuan memasang Valverde sebagai winger alih-alih Asensio saat bertemu awak media usai pertandingan. Rupanya tujuannya adalah membatasi ruang gerak bek sayap Chelsea Cesar Azpilicueta. Kami memainkan sistem yang sama, tapi saya memainkan Valverde untuk sedikit menyempitkan sisi sayap kiri Chelsea. Valverde bisa bermain dengan sangat baik, kata Ancelotti seperti yang dikutip dari situs resmi klub. Tergantung pada posisi Azpilicueta, jika dia di belakang, Valverde maju. Saya bicara kepada para pemain soal sepak bola. Saya memahami apa yang mereka suka dan pikirkan. Kemudian saya yang membuat keputusan. Kadang tepat, kadang juga tidak, lanjutnya. Valverde tidak bermain selama 90 menit penuh. Begitu juga Benzema yang tampil gemilang di pertandingan ini. Keduanya ditarik pada menit ke-86 untuk digantikan oleh Gareth Bale dan Dani Ceballos. Eder Militão yang sedikit mengkhawatirkan sebab harus diganti karena mengalami cedera pada menit ke-64. Tapi Ancelotti memastikan bahwa kondisi sang bek baik-baik saja. Antonio Pintus sukses sulap fisik Benzema hingga Modric di Real Madrid. Di balik penampilan konsisten Real Madrid musim ini, terdapat andil penting sosok pelatih fisik kawakan asal Italia, Antonio Pintus, di tim kepelatihan Los Blancos. Tak tanggung-tanggung, dia bertanggung jawab atas kebugaran seluruh pemain Madrid. Hasil instan lantas didapat Madrid sesudah kedatangan Pintus awal musim ini menggantikan peran pelatih fisik sebelumnya Giorgi Dupont yang sebelumnya datang menggantikan dirinya pada tahun 2019.
Saat ini kebugaran fisik pemain Madrid sudah berangsur membaik. Jika dibandingkan musim lalu, tentu kondisi hari ini sangat jauh berbeda. Dan tentu saja sosok yang dianggap bertanggung jawab ialah Antonio Pintus. Musim lalu bersama Zinedine Zidane, Real Madrid sempat diterjang badai cedera. Sebut saja Sergio Ramos, Dani Carvajal, dan kawan-kawan harus menepi karena cedera. Alhasil, pelatih Madrid saat itu, Zidane, harus memanggil pemain akademi untuk bertanding di kompetisi domestik. Bahkan beberapa pemain lapis kedua mulai mendapat kesempatan bermain dalam beberapa saat. Secara keseluruhan, musim itu Real Madrid mengalami lebih dari 50 kasus cedera di akhir kompetisi. Bahkan pada satu titik di bulan April tahun lalu, mereka mengalami badai cedera terbesar kedua di bawah pelatih fisik Dupont. Berkaca dengan apa yang menimpa Real Madrid 2 musim lalu, tentu penunjukan Antonio Pintus yang berstatus sebagai salah satu pelatih fisik terbaik di dunia ini jelas dirasa sangat tepat. Oleh Carlo Ancelotti, Pintus ditunjuk sebagai kepala tim utama kepelatihan fisik Real Madrid. Misinya sederhana, memastikan kondisi fisik pemain El Real berada dalam kondisi terbaik mereka. Real Madrid pantau situasi Corentin Tolisso di Bayern Munich. Tolisso memiliki masalah cedera konstan sejak awal musim dan tidak mendapat menit bermain reguler. Dia terakhir menjadi starter melawan Greuther Fürth di Bundesliga pada akhir Februari. Gelandang asal Prancis baru-baru ini hanya mencatatkan 2 penampilan sebagai pemain pengganti. Pemain berusia 27 tahun itu terikat kontrak hingga akhir musim dan dikabarkan ingin pindah. Bayern Munich dilaporkan ingin memperpanjang kontrak pemain Prancis itu hingga awal musim. Namun, masalah cedera yang konsisten telah menyebabkan klub bersedia untuk membiarkan dia pindah. Beberapa klub besar diperkirakan akan tertarik. Klub seperti PSG dan Real Madrid dilaporkan mengawasinya. Masalah cedera Tolisso mungkin mengecilkan hati klub-klub besar untuk mengambil resiko meskipun pemain Prancis itu bersedia menerima pengurangan gaji. Dia bergabung dengan Bayern Munich di Lyon pada Juni 2017 dalam kesepakatan senilai 41,5 juta euro dan mungkin pada akhirnya dia akan kembali ke Liga Prancis. Pemain asal Prancis itu memiliki masalah terkait dengan robeknya serat otot dan diperkirakan akan absen selama beberapa minggu.